Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku yang dulunya kelas 10, sekarang sudah naik tingkat lebih tinggi lagi, yaitu kelas 11. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan pelajaran yang dulu kita pelajari di kelas 10, yaitu yang berkaitan dengan qasas Al-Quran. Sebagian sudah kita sampaikan di kelas 10. Masih ingat kalau pengertian qasas adalah ikhbaru an ahwalil umamil madiyati wa nubuwatis sabiqati wal khawatisil waqi'ati. Masih ingat nggih? Alhamdulillah. Semuanya masih ingat nggih. Sekarang kita lanjutkan dari pengertian qasas sudah kita pelajari sebelum ada corona. Sekarang kita lanjutkan unsur-unsur qasas Al-Quran. Ini sebagian sudah kita pelajari juga, tapi di sini akan saya ulangi lagi, yaitu unsur qasas Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu adalah pelaku, terus apalagi peristiwa, dialog atau khiwar. Kalau pelaku, pelaku itu terdiri dari binatang, yaitu yang sudah ditulis, yaitu dalam surat An-Naml. Di situ diceritakan ya bahwa segerombolan semut itu berkata kepada temannya, disuruh masuk lubang karena apa? Ada bala tentara Sulaiman yang akan lewat ya. Disuruh masuk ke lubang agar tidak terinjak kaki dari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Terus yang kedua yaitu malaikat. Nah, di sini adalah ada malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim yang memberi kabar gembira bahwa nanti Nabi Ibrahim akan memiliki putra lagi. Terus yang datang kepada Nabi Lot yaitu bahwa karena umat Nabi Lot adalah sangat ingkar kepada Allah, malaikat datang kepada Nabi Lot untuk memberitahu bahwa nanti akhir malam menjelang subuh, menjelang fajar, Allah akan menurunkan siksa kepada umat Nabi Lot. Maka malaikat tersebut memberitahu agar Nabi Lot beserta kaumnya yang beriman kepada Allah untuk keluar dari kampung halamannya. Terus unsur pelaku yang nomor 3 yaitu jin ya. Jin di sini berperan sebagai albana atau arsitek dan gawas yaitu penyelam. Terus yang terakhir yaitu pelaku terdiri dari manusia. Dalam kisah-kisah Al-Quran, Al-Quran menyebutkan banyak kaum laki-laki daripada kaum wanita. Al-Quran menyebutkan wanita itu dengan sebutan imro'ah atau mar'atun. Ada 2 wanita yang disebutkan namanya dengan jelas, yaitu Hawa dan Maryam. Kenapa kok Maryam disebut dengan jelas namanya dalam Al-Quran? Itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan anggapan orang-orang Bani Israel, orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Tapi Al-Quran membenarkan, meluruskan anggapan yang salah tersebut, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Nah, ini adalah alasan kenapa Maryam disebut namanya dengan jelas dalam Al-Quran. Selanjutnya, peristiwa. Unsur qasas yang kedua adalah peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang berkelanjutan. Yang dimaksud dengan peristiwa kelanjutan di situ adalah para nabi itu diutus kepada suatu kaum, kemudian mereka mendustakan, mereka meminta bukti kebenaran nabi tersebut dengan apa? Dengan menunjukkan ya, seperti yang menunjukkan bukti bahwa kalau memang dia adalah seorang nabi. Contohnya yang terjadi pada Nabi Isa ya. Dalam surah Al-Maidah di situ
umat Nabi Isa, kalau memang meminta kepada Nabi Isa, kalau memang kamu seorang Nabi utusan Allah, maka mohon kami ingin tahu bukti ya. Nabi Musa disuruh berdoa, nggih. Lalu doa tersebut minta langsung ditunjukkan hasilnya, nggih. Akhirnya apa? Nabi Musa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna aida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya apa? Allah mengijabahi doa Nabi Isa tersebut, langsunglah turun yang namanya manna dan salwa. Tapi apa yang terjadi ya? Meskipun Allah telah memberikan bukti bahwa doa Nabi Isa itu dikabulkan, mereka tetap mendustakannya. Itu adalah yang dimaksud dengan peristiwa yang berkelanjutan. Nomor 2, peristiwa yang dianggap luar biasa ya. Di situ qasas atau cerita Al-Quran itu menceritakan tentang mukjizat-mukjizat para nabi ya. Itu ada apa? Adalah peristiwa yang luar biasa yang di luar kemampuan akal manusia. Nah, itu semuanya kita tahu dari mana? Yaitu dari cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, itu termasuk diantaranya peristiwa ya, unsur peristiwa yang dianggap luar biasa. Yang nomor 3, peristiwa yang dianggap biasa, yaitu peristiwa biasa yang dilakukan orang-orang yang dikenal sebagai tokoh, baik Rasul maupun bukan, yang makan dan minum terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 118 contoh ya. Peristiwa yang dianggap biasa seperti dalam Al-Quran ada tokoh yang disebut dengan Luqman Al-Hakim, di situ dia ada yang mengatakan adalah seorang nabi, tapi nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ini adalah unsur yang kedua. Peristiwa yang nomor 3, unsur khusus Al-Quran itu adalah dialog atau percakapan. Tidak semua cerita, jadi unsur yang ketiga ini, tidak semua cerita atau kisah mengandung percakapan. Seperti kisah yang dimaksud menakut-nakuti, tetapi ada pula kisah yang sangat menonjol percakapannya, seperti kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25, surat Toha ayat 9 sampai 99 ya. Nanti dilihat sendiri ya dalam surah Al-A'raf sama surat At-Toha ya. Jadi tidak semua cerita itu ada dialog atau percakapannya. Terus sekarang macam-macam qasas Al-Quran. Macam-macam qasas Al-Quran ini dibagi menjadi 3. Yaitu kalau macam qasas Al-Quran kalau dilihat dari sisi pelaku, ya. Yang pertama kisah Nabi terdahulu ya. Jadi kisah ini berisikan ajakan para nabi kepada kaumnya untuk memperkuat dakwah mereka, sikap orang yang memusuhinya, serta tahapan dakwahnya dan akibat yang menimpa orang yang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Contoh kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi terdahulu. Yang dimaksud di sini ya, dalam berdakwah menyampaikan akidah tauhid kepada umatnya, para nabi ini tidak semulus sekarang yang kita bayangkan ya. Karena apa? Di situ para nabi banyak sekali mengalami rintangan dan perlawanan dari kaumnya. Nah, di sini kita tahu ada yang namanya Fir'aun, yaitu yang hidup pada Nabi Musa. Dia musuh Nabi Musa. Nah, itu adalah termasuk diantaranya semuanya itu kita dapat dari kisah yang atau qasas yang terdapat dalam Al-Quran. Terus yang nomor 2, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan. Seperti kisah orang yang keluar dari kampung halamannya, Talut dan Jalut, anak-anak Adam, penghuni gua Zulkarnain,
Qarun, Ashabul Kahfi nggih. Ada Ashabus Sabti, ini kurang ngetiknya. Ashabul Kahfi yaitu penghuni gua. 7 orang pemuda beserta anjingnya yang tidur di gua. Kurang, ada yang mengatakan 350 tahun kurang lebih, tapi dia pada umumnya kalau orang tidur selama 350 tahun itu adalah sudah mati, tapi Ashabul Kahfi dia bangun dan hidup kembali. Terus Ashabus Sabti yaitu umat Nabi Musa, yaitu mereka yang melanggar perjanjian pada hari Sabtu ya. Kalau pada masa Nabi Musa, hari yang mulia atau Sayyidul Ayyam itu bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Kebanyakan umat Nabi Musa itu memiliki mata pencarian mencari ikan. Nabi Musa melarang ya kepada umatnya kalau hari Sabtu itu digunakan untuk beribadah, tidak boleh digunakan untuk mencari ikan. Tapi karena umat Nabi Musa adalah Bani Israel, terkenal dengan orang yang suka cerewet membangkang, dia pada hari Sabtu mencari ikan. Akhirnya dia setelah pulang mencari ikan berubah bentuk, tidak menjadi manusia tapi menjadi kirdun. Kirdun? Masih ingat? Kerang ya. Sehingga setelah pulang tidak diterima oleh keluarganya karena merasa tidak punya keluarga gerak. Akhirnya dia lari ke hutan. Itu adalah termasuk diantaranya kisah yang terjadi pada umat Nabi Musa. Terus yang nomor 3, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti kisah perang Uhud, Tabuk, Badar, kisah hijrah Rasulullah dan pengikutnya dari Makkah ke Madinah, Isra dan Mi'raj ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Kita semuanya tahu itu adalah kita mengetahui cerita tersebut berasal dari Al-Quran. Oke? Ya, sekarang ya setelah kita menyimak materi, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Oke? Dijawab dengan benar, nggak usah terlalu tergesa-gesa ya. Yang pertama pertanyaannya, tulis ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 19 beserta artinya. Yang nomor 2, ada berapa unsur Al-Quran? Sebutkan dan jelaskan. Okay. Yang nomor 3, bagaimana Allah menyebut wanita dalam Al-Quran. Yang nomor 4, mengapa nama Maryam disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran? Jelaskan. Jangan ditulis jawabannya saja, tapi dijelaskan. Yang nomor 5, sebutkan qasas Al-Quran jika dilihat dari sisi pelaku ya. Sama tulis semuanya, jangan ditulis satu ya. Dah, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Tetap semangat ya, tetap bersabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya. Mari kita selalu berdoa semoga kita diselamatkan oleh Allah dari wabah penyakit yang sekarang melanda dunia. Jangan lupa selalu berdoa, rajin belajar, melaksanakan tugas pondok, dan patuhi aturan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.